meter. Dan yang pertama akan tampil adalah Muhammad Luki. Yang ada sejak babak challenge stage hingga final stage. Tentunya mereka bukan pejuang biasa. Mereka adalah pejuang-pejuang tangguh yang tidak pernah menyerah untuk mencapai mimpi mereka. Putra Waluyo. Putra merupakan pejuang asal Bandung. Basic olahraganya adalah parkour. Sejak penampilan pertamanya di challenge stage, tidak ada yang pernah menyangka bahwa dia mampu melewati obstacle yang ada. Pembawaannya yang selalu tampak riang, bahkan cengengesan, memang sama sekali tidak menggambarkan sosok seorang pejuang yang ideal. Saya menyebut dia The Unexpected Ninja. Dia tidak pernah menganggap perjuangan ini adalah sebuah beban. Dia melewati setiap obstacle dengan santai sampai akhirnya dia menjadi pejuang pertama yang lolos ke Mount Midoriyama. Pejuang kedua adalah Muhammad Luki. Luki berasal dari Tangerang dan merupakan atlet panjat tebing. Saya tidak pernah menyangka dari badannya yang sekecil ini tersimpan semangat juang yang begitu besar. Saat melalui challenge stage, Luki masih terlihat santai dan tidak pernah mengalami kendala yang berarti. Tapi perjuangannya di Warrior Stage ternyata tidak semulus sebelumnya. Tingginya rope wall hampir saja menghancurkan mimpi Luki. Dia gagal di 2 percobaan pertama. Tapi tekad dan doanya berhasil membawa Luki ke babak semifinal. Di babak inilah kegigihan Luki diuji. Luki harus berjuang di tengah cedera lengannya. Berturut-turut melewati semifinal stage 1, semifinal stage 2, hingga final stage. Dengan dihantui oleh rasa sakit di lengannya. Tapi inilah kualitas seorang pejuang. Saya menyebut Luki dengan The Tough Ninja. Karena tidak pernah menyerah dengan kondisi apapun. Dan terus melangkah maju menuju Midoriyama. Dan pejuang ketiga adalah Angga Cahya. Atlet panjat tebing asal Balikpapan ini selalu terlihat lincah dan gesit saat melatih obstacle. Namun tetap berhati-hati dan penuh perhitungan. Dia juga selalu menjaga penampilannya agar tetap merasa ganteng. Mungkin ya. Selalu ada kejutan di setiap penampilannya. Apalagi dengan kedatangan keluarganya untuk mendukung Angga dengan yel-yel khas mereka. Dukungan mereka lah yang membuat Angga bisa sampai di titik ini. Di Mount Midoriyama ini akan ada 2 macam obstacle yang mereka lewati. Spider climb, di mana mereka harus bergerak naik ke atas dengan mengandalkan momentum yang tepat saat menggerakkan kaki dan tangan. Selanjutnya adalah rope climb. Mereka harus memanjat dengan menggunakan tali sampai ke puncak Mount Midoriyama. Di puncak Mount Midoriyama sudah ada Pika yang siap menyambut pejuang yang berhasil sampai di atas dan menekan tombol dalam waktu kurang dari 30 detik. Mereka seharusnya sudah mempersiapkan fisik dan mental mereka untuk mendaki Midoriyama. Kita doakan mereka bisa memberikan yang terbaik di tantangan terakhir ini. Mereka hanya punya waktu 30 detik untuk meraih puncak Mount Midoriyama setinggi 30 meter. Dan yang pertama akan tampil adalah Muhammad Luki. Nama saya Muhammad Luki, umur saya 20 tahun, saya seorang atlet dan instruktur wall climbing. Perjuangan saya sangat membuahkan hasil. Latihan keras saya di climbing membawa saya ke posisi saat ini. Posisi di mana semua orang inginkan dan semua orang impikan. Saya berhasil melewati obstacle yang sangat sulit dan saya mengalahkan semua para ninja yang mempunyai kekuatan luar biasa. Kondisi tangan yang masih cedera tidak menjadikan saya patah semangat. Tujuan saya cuma satu, yaitu berdiri dan berteriak di atas Midoriyama. Luki menjadi pejuang pertama yang akan merasakan sensasi mendaki Mount Midoriyama. Dia berdoa dulu sebelum memulai perjuangan terakhirnya ini. Keluarga dan pacarnya juga masih setia mendukung dari bangku penonton. Mereka tampak tegang dan tidak sabar untuk melihat aksi dari Luki. Dan seperti yang saya katakan tadi, di puncak Midoriyama, Pika sudah siap menyambut calon penyandang gelar Sasuke Ninja Warrior Indonesia yang pertama. Apakah Luki berhasil sampai di atas sana? Bersiaplah Luki,
Hitungan mundur 30 detik akan segera dimulai. Iya, baiklah pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Ini dia, ninja kita pertama, Muhammad Luki. Sudah memulai dia menaiki Spider Climb. Di mana di sini dia hanya memiliki waktu 30 detik. Apakah dia bisa mencapai puncak Mount Midoriyama dan menaklukkan semua obstacle yang berada di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Sudah mencapai rope climb. Iya, ini dia. Iya, 10 detik terakhir. Ayo Muhammad Luki, sedikit lagi. Sedikit lagi Muhammad Luki, jangan menyerah. Ini dia, sayang sekali Muhammad Luki nampaknya harus terhenti. Terlihat sekali kekecewaan di wajah Luki dan pendukungnya. Sebagai pejuang pertama dia gagal. Langkahnya tidak cukup cepat untuk meraih puncak Midoriyama. Pejuang pertama gagal, tapi Luki pasti tetap bangga karena menjadi salah satu pejuang yang mengakhiri perjuangannya di Mount Midoriyama, walaupun tidak sampai di puncak. Bagaimana dengan pejuang kita yang kedua? Nama saya Putra, umur 19 tahun, asal Bandung, dan saya seorang praktisi parkour. Perasaan saya senang banget bisa lolos di final stage, dan sekarang saya tinggal melewati tantangan terakhir, yaitu puncak Midoriyama. Cara saya menaklukkan puncak Midoriyama, saya berusaha untuk tenang dan berusaha untuk tidak ada kesalahan sedikit pun, soalnya waktu terbatas cuma 30 detik. Menurut saya, saingan saya seperti Angga dan Luki memiliki kekuatan yang bagus, strength yang sangat kuat, karena mereka sama-sama dari atlet climbing. Beda dengan saya yang hanya seorang praktisi parkour, tapi saya yakin saya bisa bersaing dengan mereka. Kalau saya menang dan mendapatkan 500 juta, saya akan jalan-jalan ke Spanyol, trip parkour, latihan bareng parkour sana, dan ketemu Posi. Kita bisa lihat bersama, tim dari Sasuke Ninja Warrior Indonesia sedang memasang perlengkapan safety untuk Putra. Dia akan mendaki setinggi 30 meter. Tentunya keselamatan harus tetap diutamakan. Para pejuang lain yang sudah gagal sebelumnya terlihat memberikan dukungan yang luar biasa kepada Putra. Kalau dilihat dari postur tubuh Putra yang lebih tinggi dari Luki, bisa menjadi keuntungan bagi Putra untuk bisa mendaki lebih tinggi dan lebih cepat. Semua persiapan sudah selesai dilakukan dan Putra tampak sudah siap untuk menggapai puncak Midoriyama. Putra, standby. Iya, ini dia Putra Waluya. Sudah menaiki Spider Climb, di mana ekspresinya tidak tampak sekali ketegangan, tapi di sini banyak sekali penonton yang mendukung dirinya. Kita akan melihat Putra Waluya sudah berada di rope climb. Kita lihat Putra sudah menanjak. Iya, ayo Putra, sedikit lagi. 15 meter. Ayo Putra, 10 detik terakhir. 10 detik terakhir, apakah Putra dapat mencapai finish di atas sana? Iya, sayang sekali. Lagi-lagi ninja kita harus gagal di ketinggian sekitar 17 meter. Lagi-lagi pejuang kita gagal mencapai puncak dan Putra mendaki sedikit lebih tinggi dari Luki. Tapi dia juga belum cukup cepat untuk sampai di puncak Midoriyama. Pejuang terakhir kita semakin tegang menghadapi Midoriyama karena dua pejuang sebelumnya gagal. Deg-degan, nervous pastinya, tapi berusaha untuk tenang. Insya Allah, yakin, bisa. Halo, perkenalkan, nama saya Angga Cahya, umur saya 24 tahun, profesi saya sebagai atlet wall climbing, saya asli dari Balikpapan. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, bahwa saya sekarang bisa ada di babak paling akhir Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Tidak mudah berada di babak ini. Sekarang yang saya rasakan adalah pressure besar untuk bersaing menjadi orang pertama yang bisa mencapai puncak Midoriyama.
Untuk menjadi juara, saya harus bersaing dengan Putra dan Lucky. Dan persiapan saya tetap berlatih climbing karena menurut saya kesulitan saya adalah menaiki tali untuk menuju puncak Midoriyama. Angga sedang mempersiapkan dirinya, dialah harapan terakhir di season pertama ini. Malam sudah semakin larut, tapi keluarganya masih tetap setia mendukung Angga Cahya. Seorang atlet panjat tebing nasional asal Balikpapan memiliki kemampuan yang sudah tidak diragukan lagi. Dan sesaat lagi dia akan memulai perjuangannya. Apakah Angga mampu menciptakan sejarah baru Sasuke Ninja Warrior Indonesia? Angga Cahya, good luck! Sudah berbunyi Angga Cahya. Ini dia, cukup cepat sekali dia menapaki spider climb. Dan sekarang sesaat lagi kita akan melihat bagaimana Angga memanjat dengan menggunakan rope climb. Hati-hati Angga, terus panjat. Ya, 15 meter. Ayo Angga. Mulai kelelahan di sana Angga. 10 detik lagi Angga. Sedikit lagi Angga. Jangan menyerah Angga. Sedikit lagi, ayo Angga. Iya, sayang sekali. Luar biasa sekali perjuangan yang ditunjukkan oleh Angga, di mana dia bisa melebihi kedua ninja yang sebelumnya. Angga terlihat lebih cepat dari dua pejuang sebelumnya dan sayangnya saat memanjat di rope climb, talinya sempat terlilit dengan sling safety yang ada. Mungkin itu juga yang membuat langkahnya agak terhambat, tapi di 10 detik terakhir Angga juga sudah nampak sangat kelelahan. Dan akhirnya 30 detik perjuangan berakhir di titik ketinggian mendekati 20 meter. Tiga pejuang sudah tampil, tapi belum ada satupun dari mereka yang berhasil. Muhammad Lucky mengakhiri perjuangan di ketinggian 15 meter. Putra Waluya juga harus kehabisan waktu di ketinggian 17 meter. Dan Angga Cahya memecahkan rekor dengan kemampuannya mencapai titik ketinggian 20 meter. Mereka sudah mengerahkan semua tenaga yang tersisa, segala kemampuan yang melebihi kemampuan manusia biasa. Walaupun puncak Mount Midoriyama belum dapat ditaklukkan, bagi saya tidak perlu ada kekecewaan. Ini adalah sebuah kebanggaan karena mereka sudah menjadi pejuang terpilih yang tangguh, pantang menyerah, yang bisa mendaki Mount Midoriyama. Selamat untuk Muhammad Lucky, Putra Waluya, dan Angga Cahya yang sudah menorehkan sejarah baru di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Keberhasilan kalian sampai ke Mount Midoriyama akan menjadi inspirasi bagi calon-calon pejuang lainnya yang akan berlaga di season berikut. Iya, sayang sekali. Harapan kita harus gagal Angga Cahya. Tapi tidak apa-apa, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga ninja kita yang berhasil masuk sampai ke Mount Midoriyama. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa partner saya yang ada di atas sana. Pika, apa kabar kamu di atas sana? Iya Fadi, dan pemirsa rasanya luar biasa sekali di atas sini Fadi. Dan pastinya sayang sekali tidak ada ninja yang berhasil mencapai puncak Midoriyama dalam waktu 30 detik. Tapi nggak apa-apa, kita masih menunggu ninja-ninja. Pastinya persiapkan diri kalian dengan baik. Ketemu saya tahun depan di puncak Midoriyama. Kembali ke Anda, Fadi. Ya, dan saya juga mengucapkan selamat atas perjuangan kalian selama ini untuk menaklukkan semua obstacle yang ada di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Kalian sudah menaklukkan 25 dari 500 lebih. Dan semua orang yang ada di seluruh dunia ingin sekali menaklukkan dan Anda pernah mencobanya. Oke, kalau begitu, karena tidak ada yang berhasil, tapi saya sangat bangga sekali kepada tiga ninja kita kali ini. Dan semoga di tahun depan kita bisa mendapatkan juara di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Saya Fadi Iskandar dan rekan saya Pika pamit undur diri dari Mall at Alam Sutra. Sampai jumpa di season berikutnya.